Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-33, Minggu 21 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga selalu sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, memelihara, melindungi kami sekalian. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Engkau melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kami dipenuhi oleh hikmat dan pengertian oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 10 yang menyatakan, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-33, kebaikan ke-33, keteladanan. Teladan berarti contoh, panutan, model. Tentu contoh, panutan, model yang baik atau yang benar. Bagaimanakah jemaat di Tesalonika menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, menjadi model iman yang benar? Ada dua penjelasan. Yang pertama, mereka sungguh-sungguh hidup dalam iman, dalam pengharapan dan dalam kasih. Ayatnya yang ketiga. Dan yang kedua, mereka mengalami penindasan berat tetapi tetap setia kepada Allah dan ajaran para rasul. Ayatnya yang ke-6. Mereka meninggalkan berhala dan menjadi percaya untuk melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang ke-9. Keteladanan memiliki daya tular dan daya sebar yang kuat. Keteladanan lebih mudah tersebar. Dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan bergema atau tersiar. Jadi keteladanan hidup jemaat di Korintus dengan cepat
tersebar dan juga menular kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dan Akhaya. Kemudian keteladanan juga menjadi kesaksian yang hidup. Mereka bercerita tentang hidup atau keteladanan iman dari jemaat di Tesalonika. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari manakah sebenarnya kita bisa belajar tentang keteladanan yang sejati? Tentu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mengikuti teladannya. Di dalam peristiwa pembasuhan kaki di Injil Yohanes 13 ayat 15, Tuhan Yesus mengingatkan supaya para murid mengikuti teladannya, yaitu saling melayani. Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, maka murid-muridnya juga harus saling membasuh kaki. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi pelayan di tengah-tengah mereka, maka mereka juga harus saling melayani satu dengan yang lain. Teladan yang diberikan Tuhan Yesus yang sejati adalah ia rela menderita demi kepentingan, demi keselamatan manusia. Dan ia meminta kita untuk mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita diminta untuk rela menderita, mau mengampuni, rendah hati, murah hati, seperti yang Yesus lakukan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, teladan bisa memotivasi orang lain, bisa mendorong orang lain, dan juga bisa mengubah hidup orang lain. Oleh karena itu, 1 Timotius 4 ayat 12 menasihati kita sekalian supaya kita menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjadi teladan iman yang benar untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bhakti 280 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan
Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami, membimbing kami, melingkupi kami, berdiam, bertahta dalam hidup kami agar kami boleh menjadi teladan iman, pengharapan dan kasih di tengah-tengah kehidupan, baik dalam persekutuan orang-orang percaya maupun di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama secara luas. Terima kasih Tuhan, ya Allah yang penuh kasih, mari Engkau berkati seluruh ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Engkau memberkati seluruh warga jemaat GPB Peniel Yuda Wiyogra. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, melindungi mereka, memberikan rezeki dan berkat dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka cukup bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan karuniakan sukacita dan damai sejahtera supaya melewati tantangan dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka tetap kuat dan boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.